went in? No, I'm always happy. So yeah, I was happy today, and yeah, of course, important, and it's important to look ahead. Now relax a little bit, and then we go again the fourth. So we keep going. Yeah, of course, confidence is so important in football, and of course you get affected by when this happens to you. But it is what it is. You have to keep going. You have to stay positive, and you have to look at what's next, because it's not a nice feeling to know when you're used to winning games, and yeah, this. Mana ada fotonya? Nah, itu benar. Kalau gosip biarkan aja lah. Tapi ada, Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi, Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan. Saya nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Ya saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix ada komitmen. Pengakuan mengejutkan Erling Haaland usai pilih membela skuad timnas Indonesia. Dunia sepak bola baru saja diguncang kabar yang sama sekali tak terduga. Erling Haaland, penyerang andalan Manchester City sekaligus salah satu striker terbaik dunia, secara resmi menyatakan keputusannya untuk membela tim nasional Indonesia. Keputusan ini sontak memunculkan gelombang kehebohan di media sosial, media olahraga internasional, hingga para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Bagaimana mungkin seorang pemain kelas dunia seperti Haaland, yang lahir di Leeds, Inggris, dan selama ini memperkuat timnas Norwegia, tiba-tiba mengalihkan loyalitasnya ke Indonesia? Apakah ini hanya sekadar sensasi media, atau benar-benar pengakuan yang tulus? Mari kita simak pengakuan mengejutkan Haaland secara langsung, yang disampaikan dalam konferensi pers khusus yang diadakan di Jakarta. Dalam konferensi pers yang berlangsung di sebuah hotel mewah di Jakarta, Erling Haaland tampil dengan senyuman hangat. Mengenakan jersey merah khas timnas Indonesia dengan nomor punggung 9, ia memulai pengakuannya. Saya tahu ini terdengar gila bagi sebagian orang. Tapi sejak lama, saya punya ikatan emosional dengan Indonesia yang tidak banyak diketahui publik. Ayah saya pernah lama tinggal di sini saat muda, dan dari kecil, saya sering mendengar cerita tentang keindahan negeri ini, tentang semangat juang rakyatnya, dan tentang sepak bola Indonesia yang penuh gairah meski sering dipandang remeh. Haaland kemudian mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ia diam-diam mempelajari budaya Indonesia. Ia bahkan mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Saya tahu saya akan dicibir, dikritik, bahkan mungkin dianggap cari sensasi. Tapi bagi saya, ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini tentang panggilan hati. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pemain seperti Haaland tiba-tiba membela Indonesia? Ternyata, menurut pengakuannya, proses ini sudah berlangsung cukup lama. PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ternyata diam-diam sudah melakukan pendekatan sejak tahun lalu, ketika mendengar adanya kemungkinan Haaland memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu nenek buyutnya. Haaland mengakui bahwa dirinya sempat berdiskusi panjang dengan keluarga, termasuk sang ayah, Alf Inge Haaland. Keputusan ini tentu tidak mudah, mengingat dia sudah pernah memperkuat timnas Norwegia. Namun, karena beberapa pertandingan yang ia mainkan bersama Norwegia tergolong non-kompetitif, FIFA memberi lampu hijau untuk proses perpindahan federasi. Keputusan ini tentu mengundang banyak reaksi, mulai dari decak kagum, kebingungan, hingga kritik keras. Banyak yang menuding bahwa ini hanyalah strategi marketing atau keputusan yang dilatar belakangi uang. Namun Haaland menampiknya. Di Indonesia, para fans menyambut keputusan ini dengan euforia luar biasa. Media sosial penuh dengan ucapan selamat, meme lucu, hingga harapan tinggi bahwa kini timnas Garuda bisa berbicara lebih banyak di kancah internasional. Saat ditanya soal targetnya bersama timnas Indonesia,
Haaland menjawab dengan yakin. Banyak yang bermimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu juga mimpi saya sekarang. Saya tidak datang untuk sekadar bermain-main atau tampil di laga persahabatan. Saya ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, bekerja sama dengan pelatih, pemain lokal, dan seluruh tim untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Haaland juga menambahkan bahwa dia kagum dengan beberapa pemain muda Indonesia yang menurutnya punya potensi luar biasa, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Ronaldo Kuateh. Saya ingin belajar dari mereka, dan saya ingin mereka juga belajar dari saya. Sepak bola adalah kerja tim, bukan soal siapa yang paling terkenal. Tidak hanya publik yang kaget, rekan-rekan Haaland di Manchester City pun terkejut dengan keputusan ini. Namun menurut Haaland, sebagian besar justru memberi dukungan penuh. Kevin De Bruyne, Jack Grealish, hingga Pep Guardiola dikabarkan sempat menertawakan keputusan ini sebagai candaan, tetapi setelah mendengar penjelasan Haaland, mereka justru menghormati pilihannya. Di akhir konferensi persnya, Haaland menyampaikan pesan langsung kepada publik Indonesia. Ekspektasi akan sangat tinggi, tapi saya minta satu hal, mari kita bekerja sama. Jangan hanya berharap saya yang membuat perubahan, tapi kita semua. Dari pemain, pelatih, federasi, hingga fans. Sepak bola Indonesia punya kekuatan besar, saya percaya itu. Keputusan mengejutkan Erling Haaland untuk memilih timnas Indonesia tanpa diragukan lagi membuka babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi Garuda untuk terbang lebih tinggi di pentas Asia bahkan dunia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal pasti, dengan hadirnya Haaland, mimpi besar para penggemar sepak bola Indonesia kini terasa sedikit lebih dekat. Sebagian mungkin akan tetap skeptis, sebagian lain akan langsung bermimpi tinggi. Namun seperti kata Haaland sendiri, perubahan besar hanya akan terjadi jika semua pihak mau bekerja sama. Dan kini, seluruh mata tertuju pada satu hal, debut pertama Erling Haaland bersama Merah Putih. Akankah ia mampu menggetarkan stadion-stadion di Asia dengan ketajamannya, seperti yang selama ini ia lakukan di Eropa? Yang jelas, publik Indonesia kini punya alasan baru untuk bermimpi lebih besar. Dan siapa tahu, mungkin saja suatu hari nanti, kita akan melihat Haaland memimpin skuad Garuda menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Piala Dunia. Sebuah pemandangan yang dulu terdengar mustahil, tapi kini mulai terasa mungkin.